Selamat pagi, siang, atau malam untuk yang menonton, untuk Bapak Jos Paminta Tarigan yang sudah memberikan tugas untuk proyek luas kami. Di sini kami dari kelompok Objektopia akan menjelaskan dari proyek kami, yaitu Point of Sale Service. Di sini dapat kita lihat pada GUI-nya ada toggle vote, PLN, dan pulsa, dan ada kode. Di sini ketika user menekan tombol vote dan memasukkan kode yang sesuai dengan vote itu, contohnya kita bikin 1001, maka akan muncul nama dan harga dari kode itu. Lalu untuk yang misalkan toggle PLN, misalkan kita tekan PLN dengan kodenya 3001, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan nomor meterannya. Kita bikin aja asal nomornya. Bikin asal nomor meterannya. Kita bikin asal saja. Terus kita enter, maka akan muncul nomor tokennya. Dan langsung karena harganya juga. Dengan harganya itu tambah 2000 dari nominal yang kita minta. Lalu untuk yang pulsa, toggle pulsa, kita masukkan kodenya 2001. Lalu kita masukkan nomor HP-nya, misalkannya asal bikin saja, kita bikin nomornya. Dan dari sini akan muncul keterangannya, itu keterangan dari nomor HP-nya itu sendiri, dan untuk harganya, total harganya bisa kita lihat juga, tambah 2000 dari harga yang kita masukkan. Dan di sini juga bisa kita edit juga jumlahnya dari masing-masing barang. Contohnya untuk Citato kita beli 5 barang, jadi bisa kita tambah langsung, kita edit dari sini, maka harganya juga naik dan juga total belanja juga naik. Untuk proses pembayarannya bisa dilanjutkan oleh Galip. Oke, terima kasih kepada Satria. Jadi untuk metode pembayarannya seperti yang telah diminta di soal UASnya, ada 3 metode ya, yaitu kas, kartu debit, dan kris. Nah, jadi kita untuk melakukan transaksi bisa dilakukan dengan menekan tombol ini, buat transaksi. Nah, setelah ditekan nanti akan muncul sebuah window yang dimana isinya tuh ada text field. Nah, text fieldnya ini untuk kita masukkan berapa yang mau kita bayar. Nah, ini untuk metode transaksi yang kas ya. Misalkan kita taruh nominalnya yaitu 200.000. Setelah itu kita tekan konfirmasi, maka akan transaksi berhasil. Kalau kita pakai metode pembayaran kartu debit, maka akan muncul juga window. Di sini isinya agak beda, yang ada text field bank sama text field nomor kartu. Jadi kita bisa masukkan nama banknya, misalkan BCA. Terus nomor kartunya kita buat asal-asal. Konfirmasi, itu transaksi berhasil. Nah, untuk kris ini kalau untuk metode kris yang aslinya kan itu ada muncul gambar QR, tapi kan kita kan masih belum bisa, jadinya ini eceknya gitu. Di sini ada konten, request date-nya, sama invoice ID-nya. Jadi kan usernya untuk transaksinya nge-scan gambar QR-nya. Jadi sini bisa disimulasikan dengan menekan tombol scan. Dan setelah itu transaksi berhasil. Oke. Lanjutkan ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian database-nya. Oke, untuk bagian database-nya yang pertama itu ada database barang. Nah, database barang ini ada isinya kode yang merupakan primary key, kemudian ada nama dari produknya, kemudian ada harganya. Ini nanti dipakai kegunaannya waktu kita masukin kode barangnya. Jadi kalau misalnya kita masukin 1001, nah dia terhubungnya ke tabel barang ini. Selanjutnya kita masuk ke tabel PLN. Di tabel PLN juga
dia nggak beda jauh, dia juga ada kode primary key, dia 3001, 3002 dan sekian. Kemudian nama itu dia token PLN-nya berapa gitu. Kemudian tabel nominalnya. Ini juga kegunaannya kalau misalnya kita mau ngisi token PLN. Selanjutnya itu tabel pulsa. Di tabel pulsa di sini ada kode dengan kode primary key juga berupa integer, kemudian ada operator, ada Telkomsel, XL, kemudian beserta dengan nominalnya. Nah, selanjutnya itu tabel transaksi barang. Nah, tabel transaksi barang ini dia terdiri dari sebuah primary key dan sebuah foreign key ya. Yang merupakan primary key itu adalah ID-nya, bagian ID. Kemudian ada 4 foreign key di sini, yaitu ID underscore transaksi, merupakan foreign key dari tabel transaksi. Kemudian kode underscore makanan itu foreign key dari barang. Kemudian kode PLN itu foreign key dari PLN, kode pulsa itu foreign key dari pulsa. Kemudian jumlah barangnya. Kemudian berikutnya lanjut Higen. Oke Raja. Sekarang akan menjelaskan untuk bagian kas transaksi. Pertama-tama di sini di tabel kas itu ada ID, dibayar dan kembalian. Di situ ID di sini foreign key dan parentnya itu di table transaksi. Ya. Jadi ID yang ditransaksi itu tersinkron di kartu debit, kas, dan QRIS. Berikutnya bagian kartu debit. Nah, kartu debit di situ ada ID-nya lagi, di situ ada bank dan juga nomor kartu. Dan yang terakhir bagian QRIS. QRIS bagian foreign QRIS itu ID-nya di situ ada, itu ada konten dan request date-nya. Di sini ada untuk frame login-nya. Jadi user dapat memasukkan username-nya. Jadi misalkan kita masukkan admin, kita admin di username. Dan untuk passwordnya yang kami bikin sini yang 12345. Maka dia akan masuk ke frame postnya. Untuk login itu sendiri akan dicocokkan ke dalam database yang ada kami bikin di user data itu. Jadi kita lihat sini user data database, ada username-nya admin dan passwordnya itu dengan encryption-nya itu yang ada di dalam library. Terima kasih atas yang sudah menonton untuk pembuatan project ini. Sekian dan terima kasih.